Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Vanessa dengan NPM C10180027. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1, yaitu tentang pengertian akuntansi, laporan keuangan, dan beberapa lainnya. Langsung saja ke penjelasannya. Penjelasan yang pertama yaitu tentang akuntansi itu sendiri. Definisi akuntansi. Akuntansi adalah proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan laporan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli dalam bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Bidang-bidang akuntansi. Ada beberapa bidang yang terdapat di dalam akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan. Yang kedua, akuntansi pemeriksaan atau auditing. Yang ketiga, akuntansi biaya. 4. Akuntansi manajemen. Yang kelima, ada akuntansi perpajakan. Keenam, akuntansi anggaran. Yang ketujuh, ada akuntansi pemerintahan. Yang delapan, sistem informasi akuntansi. Yang kesembilan, ada akuntansi perbankan. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10, yaitu ada akuntansi sektor publik. Selanjutnya yaitu siklus akuntansi. Siklus akuntansi dalam sebuah perusahaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk melakukan identifikasi, analisis, hingga merekam setiap kejadian selama perusahaan berjalan. Nah, di sini sudah terdapat siklus yang terdapat di dalam akuntansi. Yang pertama yaitu identifikasi transaksi. Langkah pertama dalam siklus akuntansi adalah mengidentifikasi transaksi. Akuntan harus mengidentifikasi transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Namun, tidak semua transaksi dapat dicatat. Transaksi yang dapat dicatat adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan dan dapat dinilai ke dalam unit moneter secara objektif. Siklus yang kedua yaitu analisis transaksi. Setelah mengidentifikasi transaksi, akuntan harus menentukan pengaruhnya terhadap posisi keuangan. Lalu, siklus yang ketiga yaitu pencatatan transaksi pada jurnal. Terdapat dua macam jenis jurnal, yaitu yang pertama jurnal umum. Jurnal umum dikenal juga dengan istilah jurnal saja. Biasanya, pencatatan transaksi dimasukkan ke dalam satu rekening yang didebit dan satu rekening dikredit. Dan jurnal yang kedua yaitu jurnal khusus. Jurnal khusus diselenggarakan untuk meningkatkan efisiensi pencatatan terhadap transaksi yang berulang. Lalu siklus yang keempat yaitu posting buku besar. Langkah selanjutnya yaitu memposting transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal ke dalam buku besar. Siklus yang kelima yaitu penyusunan neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Untuk menyusun neraca saldo yaitu dengan memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan. Saldo pada neraca saldo harus sama jumlahnya. Jika jumlah saldo debit tidak sama dengan jumlah yang ada di kredit, maka dikatakan bahwa neraca saldo tidak seimbang dan masih ada kesalahan. Lalu siklus yang keenam yaitu penyusunan jurnal penyesuaian. Jurnal ini berguna untuk jika pada akhir periode akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat atau ada transaksi yang salah atau juga perlu disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Selanjutnya yaitu siklus yang ketujuh, penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan ini disusun seperti laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Yang kedua, laporan perubahan modal untuk melihat perubahan modal yang telah terjadi. Dan yang ketiga, neraca dapat digunakan untuk memprediksi likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Dan yang terakhir yaitu laporan arus kas, memberikan informasi yang relevan mengenai kas keluar dan kas masuk pada periode berjalan.
Dan siklus yang ke-8 yaitu penyusunan jurnal penutup. Setelah membuat laporan keuangan, akuntan harus membuat jurnal penutup. Jurnal penutup hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Rekening yang ditutup hanya rekening nominal atau rekening laba rugi. Dan yang terakhir yaitu siklus penyusunan jurnal pembalik. Tujuan jurnal pembalik adalah menyederhanakan prosedur pencatatan transaksi-transaksi tertentu yang terjadi secara repetitif pada periode berikutnya. Penjelasan yang kedua yaitu tentang laporan keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Yang kedua yaitu laporan perubahan modal atau laba ditahan. Yang ketiga yaitu neraca. Dan yang keempat yaitu laporan arus kas. Selanjutnya yaitu penjelasan dan manfaat dari setiap laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Manfaatnya yaitu untuk menyajikan informasi mengenai performa bisnis untuk memprediksi kondisi ekonomi internal perusahaan di masa depan dan menyajikan informasi untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada. 2. Yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas merupakan salah satu laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan yang menunjukkan perubahan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode tertentu. Selanjutnya yaitu laporan keuangan yang ketiga yaitu laporan neraca atau neraca. Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan dalam suatu waktu tertentu atau a moment of time atau pertanggal tertentu, misalnya pada hari terakhir di tahun tertentu atau tanggal 31 Desember pada tahun tertentu. Laporan neraca menggambarkan posisi harta, utang, dan modal. Fungsinya atau manfaatnya untuk melihat jumlah aktiva berupa harta atau aset, kewajiban berupa hutang, dan ekuitas yang merupakan modal perusahaan. Lalu, yang terakhir yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi, dan kegiatan transaksi pembiayaan atau pendanaan, serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama satu periode. Manfaatnya yaitu menyediakan informasi untuk indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang dan untuk menunjukkan besarnya perubahan modal yang telah terjadi lengkap dengan penyebab perubahannya. Selanjutnya, setelah mengetahui penjelasan serta manfaat dari setiap laporan keuangan, yaitu kita mencari tahu hubungan antar laporan keuangan tersebut. Yang pertama yaitu hubungan antara laporan laba rugi dengan laporan perubahan ekuitas. Laporan laba rugi menjadi bagian di dalam perubahan ekuitas. Dan hubungan selanjutnya yaitu hubungan antara laporan perubahan ekuitas dengan neraca. Saldo akun ekuitas yang tersaji di laporan perubahan ekuitas yaitu tercantum di neraca, khususnya di elemen ekuitas. Dan hubungan yang terakhir yaitu antara laporan arus kas dengan neraca. Laporan arus kas terkait dengan salah satu yang terdapat di neraca, yaitu akun kas. Pengguna laporan keuangan. Sebelumnya kita mengetahui hubungan antar laporan keuangan. Lalu di sini membahas mengenai siapa saja pengguna laporan keuangan. Di antaranya yaitu investor, karyawan, kreditur, pemasok, pemerintah, pelanggan,
masyarakat, dan masih banyak yang lainnya. Perbedaan laporan keuangan di perusahaan dagang dan jasa. Terdapat 4 perbedaan, yaitu yang pertama persediaan. Pada perusahaan dagang akan memerlukan jenis persediaan yang sudah terbentuk dalam bentuk jadi, yang nantinya akan dijual kembali oleh pihak perusahaan. Namun, pada perusahaan jasa tidak menggunakan barang jadi, melainkan menggunakan produk jasa mereka untuk dipasarkan. Yang kedua yaitu pada jenis pelayanannya. Pada perusahaan dagang akan menyediakan stik barang yang diperlukan yang sebelumnya telah diolah oleh perusahaan manufaktur. Sedangkan pada perusahaan jasa hanya akan memberikan fasilitas jasa yang diperlukan oleh masyarakat setempat dan nantinya akan dikembangkan dengan baik. Lalu yang ketiga yaitu wujud barang. Perusahaan dagang memang memiliki barang-barang yang akan dipasarkan dengan memperoleh tujuan untung, dan barang-barang tersebut sudah jelas memiliki wujud atau nyata bentuknya. Sedangkan perusahaan jasa tidak memiliki wujud barang, hanya berupa layanan yang bisa dirasakan bukan dilihat secara fisik. Lalu perbedaan yang terakhir yaitu persediaan dan penjualan. Perusahaan dagang akan menyediakan masalah persediaan dan penjualan barang yang mereka miliki. Sedangkan pada perusahaan jasa tidak memiliki barang yang konkret. Jadi, persediaan hanya berupa servis atau layanan jasa yang akan diberikan untuk mendapatkan keuntungan. Penjelasan selanjutnya yaitu cara mengetahui harga pokok penjualan pada perusahaan dagang. Untuk mengetahui atau untuk menghitung HPP yaitu dengan 3 tahap. Yang pertama, menentukan pembelian bersih, menentukan pembelian barang, dan yang terakhir yaitu menghitung HPP perusahaan dagang. Mengapa kita memerlukan 3 tahap? Yaitu karena ada beberapa yang tidak diketahui. Oleh karena itu kita mencari terlebih dahulu dengan menggunakan rumus-rumus sebagai berikut. Rumus yang pertama yaitu menentukan pembelian bersih. Rumusnya, pembelian bersih sama dengan pembelian plus nilai angkut pembelian dikurangi retur pembelian plus potongan pembelian. Rumus yang kedua yaitu menentukan pembelian barang. Rumusnya, barang tersedia untuk dijual sama dengan persediaan awal barang dagang ditambah pembelian bersih. Lalu, rumus yang ketiga yaitu rumus yang akan digunakan untuk menghitung HPP perusahaan dagang. Rumusnya, HPP perusahaan dagang sama dengan barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir. Pembahasan selanjutnya yaitu standar akuntansi. Jenis-jenis standar akuntansi. Terdapat 4 jenis standar akuntansi, yaitu yang pertama PSAK IFRS yang memiliki kepanjangan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK, dan International Financial Reporting Standards atau IFRS. Dan yang kedua SAK Etap. SAK Etap adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Dan yang ketiga PSAK Syariah. Dan jenis standar akuntansi yang terakhir yaitu SAP atau standar akuntansi pemerintah. Selanjutnya yaitu mengetahui pengguna atau instansi dari setiap jenis-jenis standar akuntansi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama yaitu standar PSAK IFRS. Standar ini digunakan untuk badan atau bisnis yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu badan yang terdaftar atau masih dalam proses pendaftaran di pasar modal seperti perusahaan publik, asuransi, perbankan, BUMN, ataupun perusahaan dana pensiun. Yang kedua yaitu standar akuntansi SAK ETAP atau ETAP. Digunakan untuk entitas yang akuntabilitasnya
akuntabilitas publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Lalu yang ketiga yaitu standar akuntansi PSAK syariah. Digunakan untuk lembaga-lembaga kebijakan syariah seperti bank syariah, pegadaian syariah, badan zakat, dan lain sebagainya. Pengembangan standar akuntansi ini dibuat berdasarkan acuan dari fatwa yang dikeluarkan oleh MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Dan standar akuntansi yang terakhir yaitu SAP. Diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah atau disebut dengan LKPD. Selanjutnya yaitu perbedaan SAK dan PSAK. Terdapat 3 perbedaan yaitu yang pertama penyajian laporan keuangan, 2 laporan arus kas, dan yang ketiga laporan keuangan konsolidasi dan terpisah. Kita terangkan atau kita jelaskan satu persatu yang dari penyajian laporan keuangan. Dalam PSAK umum, penyajian laporan keuangan ini diatur pada PSAK nomor 1, berbeda dengan SAK etap. Laporan yang disajikan dengan standar PSAK bukan hanya meliputi laporan neraca, laporan laba rugi, perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan, dan catatan arus kas. Dalam PSAK ada juga laporan posisi keuangan awal periode. Penjelasan yang kedua yaitu mengenai perbedaan laporan arus kas. Perbedaan SAK etap dan PSAK dalam hal laporan arus kas ini dapat dilihat dari metode penyajiannya, di mana SAK etap hanya memungkinkan metode tidak langsung saja. Selain itu, tidak ada pengaturan soal arus kas mata uang asing. Dan perbedaan yang terakhir yaitu laporan keuangan konsolidasi dan terpisah. Berbeda dengan PSAK, di dalam SAK etap tidak diatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Seperti yang diketahui dalam PSAK, ada beberapa laporan lain terkait konsolidasi yang perlu disusun seperti laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan sendiri yang meliputi lampiran dari laporan keuangan konsolidasi. Selain itu, diatur juga prosedur konsolidasi dan hal lainnya terkait laporan keuangan tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu badan usaha. Terdapat 3 jenis badan usaha yaitu 1. Perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah satu jenis badan usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham. Seseorang dikatakan sebagai pemilik PT apabila memiliki bagian saham sebesar dari jumlah yang ditanamkannya. Dalam menjalankan perusahaan berjenis perseroan terbatas, modal saham yang dimiliki bisa dijual kepada pihak lain. Artinya, sangat memungkinkan terjadi perubahan organisasi atau kepemilikan perusahaan tanpa harus membubarkan dan mendirikan perusahaan kembali. Yang kedua yaitu persekutuan. Secara umum, persekutuan dapat didefinisikan sebagai suatu gabungan atau asosiasi dari 2 individu atau lebih untuk memiliki dan menyelenggarakan suatu usaha secara bersama dengan tujuan untuk memperoleh laba. Atau jenis perusahaan menurut hak kepemilikannya terbagi menjadi 2, yakni perusahaan orangan atau individu, serta perusahaan persekutuan atau partnership. Dan jenis badan usaha yang terakhir yaitu perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang kepemilikannya hanya dimiliki oleh 1 orang saja. Perusahaan perseorangan ini juga tidak harus berbadan hukum. Setiap orang bebas memiliki bisnis tanpa adanya batasan untuk mendirikan usaha. Pembentukan badan usaha dan likuidasi badan usaha. Yang pertama yaitu pembentukan badan usaha.
Pembentukan ini dilakukan oleh sebuah firma yang terdiri dari beberapa anggota untuk menginvestasikan sesuatu atau untuk memperoleh tambahan laba. Hal yang perlu dilakukan pada saat pembuatan badan usaha yaitu membuat akta pendirian persekutuan. Tujuan dari dibentuknya firma yaitu untuk menjadikan titik tengah dari dua pihak dan tujuan lainnya untuk mendapatkan laba dari usaha yang dijalankan. Lalu yang ke pembahasan selanjutnya itu mengenai likuidasi badan usaha atau pembubaran. Likuidasi badan usaha memiliki arti lain pembubaran, di mana pembubaran badan usaha ini disebabkan karena adanya sekutu yang meninggal, sekutu mengundurkan diri, dan keputusan pengadilan. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa tahapan dalam likuidasi. Di antaranya yaitu yang pertama pengunduran diri. Pengunduran ini dilakukan oleh para sekutu. Dan yang kedua yaitu pembubaran. Jika terdapat sekutu yang mengundurkan diri, lalu para sekutu sepakat untuk membubarkan persekutuan tersebut. Yang ketiga, likuidasi. Proses menyelesaikan kewajiban-kewajiban perusahaan seperti menjual aset yang berupa non-kas milik perusahaan untuk membayar hutang usaha kepada orang lain atau kepada pihak eksternal. Dan yang keempat, pinjaman dari sekutu. Setelah membayar hutang kepada pihak eksternal, maka langkah selanjutnya itu membayar pinjaman kepada sekutu yang telah dipinjam oleh perusahaan. Yang kelima yaitu defisit akun modal. Jumlah yang harus dibayar oleh sekutu lebih besar dari jumlah modal yang dimilikinya. Dan yang terakhir yaitu laporan likuidasi dan realisasi persekutuan. Di sini kita membuat laporan likuidasi dan realisasi persekutuan agar aset perusahaan berada di nominal 0 atau sudah habis semua. Terdapat dua macam jenis likuidasi. Yang pertama, likuidasi sekaligus yang memiliki jangka waktu tidak lebih dari 30 hari atau maksimal 30 hari. Yang kedua yaitu likuidasi bertahap. Memiliki jangka waktu lebih dari 30 hari. Penentuan jangka waktu ini dilakukan oleh sekutu berdasarkan dengan kemampuan menyelesaikannya. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang pelaporan segmen. Pengertian dari pelaporan segmen sendiri yaitu pelaporan keuangan segmen adalah laporan yang menyediakan informasi peluang investasi, resiko, potensi pertumbuhan dari perusahaan yang terdiversifikasi. Tujuan dari pelaporan segmen yaitu untuk melakukan pengendalian terhadap usaha yang dimiliki oleh perusahaan dan untuk mengetahui bagaimana cara mengembangkan dan mengungkapkan informasi yang diperlukan untuk mengetahui perusahaan tersebut dilaporkan secara terpisah menurut segmennya masing-masing atau digabungkan yaitu dengan cara uji coba. Ada beberapa tahap uji coba yang dilakukan untuk membuktikan perusahaan tersebut layak atau tidak. Dalam pelaporan dibagi dengan segmen-segmen. Yang pertama yaitu uji coba 10%. Terdapat 3 uji coba 10% yaitu uji 10% pendapatan, uji 10% laba atau rugi usaha, dan uji 10% aset. Jika dari uji 10% ini lulus, maka akan dilakukan uji selanjutnya yaitu uji pengungkapan komprehensif 75%. Dan apabila tidak lolos pada saat pengujian, maka pelaporannya akan digabungkan dengan segmen lainnya dan diberi nama seluruh segmen lainnya. Selanjutnya yaitu periode pelaporan keuangan. Yang pertama periode kalender. Laporan yang dibuat dengan jangka waktu selama setahun sesuai dengan kalender tahunan dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Yang kedua, periode fiskal.
jangka waktu selama 12 bulan berturut-turut sebagai dasar penyelenggaraan dan penutupan buku dan suatu badan untuk menetapkan hasil usaha, keadaan keuangan, rencana kerja dan anggaran. Tahun ini tidak perlu bersamaan waktunya dengan tahun kalender atau tahun takwim. Yang ketiga, periode interim. Periode interim adalah suatu periode pelaporan keuangan yang lebih pendek daripada 1 tahun buku penuh. Dan yang terakhir yaitu periode tahunan. Laporan tahunan adalah laporan yang berisi ringkasan keuangan dan aktivitas perusahaan dalam periode 1 tahun. Di dalamnya terdapat analisis manajemen. Periode laporan tahunan biasanya disiapkan untuk pihak eksternal seperti investor, regulator, atau pihak-pihak yang berkepentingan. Pembahasan yang terakhir yaitu periode interim. Laporan keuangan interim yang disusun dengan periode interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan jika pihak manajemen dan beberapa stakeholder membutuhkan laporan keuangan pada saat tertentu. Laporan keuangan yang pada umumnya hanya dibuat pada akhir tahun akan disusun secara bulanan, triwulan, atau periode lainnya untuk diterbitkan dan disebut sebagai laporan keuangan interim. Terdapat 2 pandangan terhadap laporan keuangan interim adalah sebagai berikut. Yang pertama, periode interim dianggap sebagai dasar periode akuntansi dan menyimpulkan bahwa hasil operasi tiap periode ditentukan dengan cara yang sama seperti dengan periode tahunan. Dan yang kedua yaitu periode interim adalah bagian yang internal dengan periode tahunan. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.